Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mereview lagi soal kemampuan insinyur pabrikan dalam menyelesaikan masalah dalam mengurangi problem yang ada di motornya. Dan penulis simpulkan pabrikan itu cuma jago kalau mengatasi yang ada hubungannya dengan kualitas, baik kualitas part dari bahannya maupun dari finishing produknya. Tapi kalau dari desain motornya itu kok mesti selalu lemah mesti problem. Ada problem ini, disuruh menyelesaikan, gak iso. Sudah mulai dari dulu ini problem desain, seperti misalnya zaman dulu CB ketika hujan-hujan mati mesin, yang penyebabnya adalah karena air jadi mengumpul di busi, karena busi kan posisinya di atas. Ketika hujan ada air yang masuk ke tempatnya businya basah, jadi nggak bisa nyala. Padahal posisi busi di situ. Untuk menghilangkan air di situ kan susah. Posisi ini di atas. Gimana emang caranya? Masa motornya arep diwalik? Kan nggak semudah itu mau membalikkan motor. Dibuat upside down itu kan susah kan susah dan sulit Terus ketika sudah zaman motor matic, ada pabrikan yang sombong, motor kami sudah 100% tidak gredek lagi. Solusi anti gredeknya apa saat itu? Mbuh apa lah lali katanya sih kampas gandanya yang lebih panjang, kalau nggak salah lupa penulis. Zamannya PCX zamannya ADV 160, perbaikan mesin ADV 160. Juga soal jet oil solusi untuk mencegah mesin overheat biar aman pakai Pertalite, tapi efek sampingnya oli ini cepat rusak. Katanya air radiator alirannya dibuat lebih kencang, efek sampingnya rembes. Yang berikutnya kalau di Honda berhasil menghilangkan gredek. Dan yang terjadi bukan gredek tapi jadi getar. Pada waktu idling jadi getar luar biasa. Wis sembul apa sing dirubah. Solusinya Honda adalah membuat lubang ke kelonengan belakang jadi jauh lebih kecil. Memang resiko debu masuk ke situ jauh lebih kecil. Padahal problemnya adalah karena debu kalau di motor matic Honda itu sangat mudah sekali masuk. Karena apa? Karena nggak ada filter udara. Banyak yang laporan ini Jadi udara bebas kalau di motor Honda, nggak ada filternya. Dan setelah dikasih filter jadinya lebih aman. Tapi yang ngasih filter nggak pernah dari pabrikan dari konsumen sendiri yang ngasih. Konsumennya yang cerdas. Tapi terus kemudian penulis lihat dari sisi Yamaha. Ada beberapa cara sih seperti tensionernya sekarang pakai hidrolik. Mungkin karena banyak suara NMAX kasar yang penyebabnya karena tensionernya. Padahal sumber utama bukan dari tensionernya tapi dari pemilihan oli yang kurang baik. Terus diganti hidrolik. Menurut penulis bakal mungkin bukan tensioner lagi yang masalah, tapi yang lain-lain akan ada masalah lah pastinya. Ketika sudah diganti hidrolik, maka
olinya makin malah butuh yang lebih anu lagi, lebih bagus lagi mestinya ya kalau pakai tensioner hidrolik. Apa sih kelemahannya tensioner hidrolik? Penulis lupa. Yang mekanik mestinya lebih tahu ya. Soalnya mestinya ada masalah yang terjadi karena tensioner hidrolik. Nah, yang berikutnya itu update yang baru dari mesin 155 yang baru, mulai dari zaman Lexi, adalah mirror finishing silinder. Jadi silindernya sekarang jadi lebih mirror finish ya. Jadi lebih dibuat mengkilat, walau nggak sampai mengkilatnya itu 3C1 ya. 3C1 itu adalah zaman ketika Yamaha masih awal-awal di hasil silinder. Jadi di hasil silindernya itu kualitasnya benar-benar oke. Sampai silinder itu betul-betul mengkilat ya. Jadi itu sebuah usaha apa ya? Peningkatan gitulah. Yang jelas dengan finishing yang lebih mengkilat itu Yamaha berharap lah Vampiroli berkurang. Tapi ya masih terjadi ya, masih terjadi. Penulis lihat di grupnya Lexi 155 masih ada yang mengalami Vampiroli. Penulis nyarinya di Lexi 155 karena NMAX Turbo itu masih baru sekali ya. Jadi mestinya ya masih nggak ada lah ya orang yang mengeluh olinya habis, karena ya paling masa pakainya ya masih belum lama kan. Mungkin masih banyak yang in rain malah ya. Jadi belum banyak yang pakai jarak jauh. Tapi yang jelas dari grup Lexi sudah ada yang mengeluh Vampiroli. Padahal katanya Yamaha, ini wes nggak Vampiroli ya. Jadi kalau keterangan resminya adalah mencegah oil loss. Oil loss itu ya oli cepat berkurang. Sebelum ada yang mengkritisi, Yamaha bodoh, harusnya kayak Honda gitu ya. Bodoh, sama saja. Di Honda juga banyak yang mengalami Vampiroli. Dan ini motor ya kayaknya merata, mau yang Genio, mau yang Beat, mau yang Vario, mau yang PCX, ADV, merata ya. Namanya oli cepat habis itu. Kenapa? Tapi fokus penulis sekarang adalah Yamaha. Jadi jelas bahwa solusi Yamaha untuk mengurangi Vampiroli gagal. Mungkin ada peningkatan, tapi ya ketika masih ada yang mengalami, artinya masih ada yang solusinya itu nggak berfungsi. Kenapa saya kok bisa begitu? Kenapa kok masih gagal? Padahal ya jelas dengan dinding yang lebih mengkilat itu lebih kuat. Kenapa kok masih berkurang aja? Penyebabnya adalah karena fuel dilution ya. Fuel dilution itu terjadi karena ya bensin ada yang rembes ke oli. Dan ya walau silindernya sudah diperkuat, ya mungkin ring pistonnya lemah, entah atau apa faktor lain lah ya. Bisa juga karena memang olinya yang kurang baik. Tapi yang jelas di grup Lexi banyak sekali keluhan fuel dilution, yang cirinya adalah bensinnya jadi hijau. Mungkin ada yang senang, kalau pakai bensin yang warnanya nggak biru, warnanya nggak hijau, warnanya nggak merah, nggak fuel dilution, jadi milih bensin yang warnanya nggak warna-warni gitu tapi warna kuning. Ya entah juga ya, bisa jadi itu masih terjadi fuel dilution tapi raketok. Apalagi sekarang kayak bensin Shell Super itu sekarang biru. Penulis nggak tahu warnanya apa berubah apa enggak. Penulis sendiri waktu beli Shell Super nggak mengamati apa warnanya berubah temenan enggak.
Tapi yang jelas fuel dilution itu banyak terjadi di motor-motor Lexi 155 ya. Itu mesin generasi terbaru dari Yamaha yang katanya sudah diperkuat silindernya. Masih terjadi fuel dilution. Artinya apa? Oli akan cepat sekali rusak. Oli akan cepat sekali jadi encer, terlalu encer. Oli kalau terlalu encer nggak bisa melindungi mesin dengan baik, nggak bisa bikin apa kedua permukaan logam yang saling bergesekan itu bisa misah kalau terlalu encer. Terlalu encer ini ya tentu beda-beda ya untuk beda daerah. Kalau yang daerahnya panas sekali ya cepat terjadinya. Kalau daerahnya dingin sekali mungkin ya awet lama, nggak terlalu encer. Dan melihat hasil apa oli dari yang laporan fuel dilution, terbukti bahwa 1000 km itu sudah cukup untuk membuat mesinnya jadi fuel dilution. Untuk membuat mesinnya itu jadi penyakitan, oli cepat jadi warna hijau, warna merah gitu ya. Nah, karena oli itu yang sudah terlalu encer tidak bisa melindungi, dan salah satu efek fuel dilution itu adalah bikin oli cepat sekali jadi encer, maka yang namanya baik piston, baik ring piston itu jadi aus. Walau misal dinding silindernya kuat ya, tapi ketika apa jenenge oli sudah terlalu encer, saat kuat-kuatnya mesin ya masih bakal kena efek sampingnya juga, kena dampaknya juga. Jangankan yang mesin aluminium di asil ya, mesin Honda pun ya yang katanya kuat, banyak kan yang mengalami hampir oli cepat habis. Itu kan awal-awalnya juga karena fuel dilution, oli terlalu encer, saking encernya sampai nggak bisa melapisi dengan baik, akhirnya aus. Karena sudah aus ya fuel dilutionnya makin lama makin parah. Ketika sudah parah sekali ya berikutnya adalah vampir oli. Jadi walau sudah diperkuat ya tetap gak kuat ternyata. Nggak kuat ring pistonnya, nggak kuat pistonnya. Seandainya silindernya itu kuat, sama-sama walau silindernya diperkuat, sama-sama oli cepat habis. Ya memang sih ya, kalau untuk fuel dilution itu solusinya bukan silinder dibuat mengkilat ya. Fuel dilution itu solusinya adalah dibuat crosshatch. Cuma memang kalau mesinnya aluminium kayaknya sulit ya dibuat crosshatch. Yang bisa crosshatch itu cuma yang besi, yang baja dari houndingnya ya. Tapi penulis sendiri nggak tahu ya, nggak tahu apakah silinder orinya Honda itu juga apa ada crosshatch-nya juga. Yang jelas kalau aftermarket biasanya ada. Katanya untuk mengurangi fuel dilution itu yang terbaik adalah kalau crosshatch-nya itu dalam. Makin dalam crosshatch-nya, makin minim resiko fuel dilution. Apalagi kalau kemudian pakai oli encer. Karena keberadaan oli di dinding silinder itu akan jadi salah satu pencegah dari bensin masuk ke ruang bakar, ke ruang oli, ya. Ya wes lah, itu saja wes. Tapi ya yang jelas pabrikan Jepang itu ternyata kalau untuk mengatasi masalah desain itu nggak begitu jos ya, nggak jos wes. Kalau jos-josan ini ternyata kurang, minus. Tapi ya wes,
adanya seperti itu. Sekarang makin modern, makin lupa insinyur-insinyurnya trik-trik untuk membuat motornya itu jadi awet. Wis lali kabeh karena sesepuhnya wis pada pensiun semua. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.